Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian pada sehat semua ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini datang dari Mbak V yang menceritakan pengalaman mistisnya saat menginap di rumah saudaranya. Dan seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Aku kang setya satu wit biyen nganti saiki bebasane pateng kepak pakobor sumunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebait lagu yang baru saja saya lantunkan adalah karya cipta dari almarhum Kinarto Sabdo, seorang seniman hebat dan dalang wayang kulit kondang dari Jawa Tengah. Selain mengapresiasi lagu itu sebagai sebuah mahakarya, saya pribadi punya pengalaman istimewa dengan lagu ini. Dan pengalaman inilah yang kali ini akan saya share kepada kalian. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang kalian rasa punya selera horor yang sama. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan upload terbaru dari channel ini. Dan kita mulai ceritanya. Cerita ini berawal ketika saya dan suami menghadiri acara nikahan keluarga namanya Mas Galuh di daerah Kabupaten Trenggalek, salah satu desa di sana. Belum lama, mungkin masih sekitar 1 bulanan, tertanggal dari hari ini saya menceritakan ini 30 September 2020. Karena masih dalam masa siaga COVID, yang hadir pun hanya keluarga terdekat. Mungkin sekitar 14 atau 15 orang, itu pun sudah termasuk penghulu dan saksi. Dan alhamdulillah acara hari itu berjalan dengan lancar. Acara selesai sekitar jam 5 dan tadinya saya dan suami sudah berencana untuk pulang. Hanya saja Mas Galuh meminta kami untuk menginap karena selain memang hari sudah menjelang gelap, jalanan yang tanjakan, turunan, dan tikungannya cukup ekstrim juga jadi lebih licin karena gerimis yang turun sejak dari tadi siang. Dan karena kami juga memikirkan hal itu juga, akhirnya saya dan suami sepakat untuk menginap di tempat Mas Galuh. Sekitar jam 5:30, aku duduk-duduk di teras rumah Mas Galuh. Melihat sekeliling dan ya sesekali bertegur sapa dengan warga sekitar yang lewat. Hari sudah mulai menjelang gelap. Aku hendak bangun dari dudukku ketika mataku tidak sengaja melihat ke arah rumah di sebelah rumah Mas Galuh. Sepertinya kosong karena rumput di halamannya tinggi-tinggi sekali dan debu di terasnya juga nampak tebal sekali. Iya, aku yakin itu kosong.
Hanya saja, meski logikaku berkata rumah itu kosong, aku nggak tahu kenapa. Aku merasa seperti ada yang memperhatikanku dari dalam rumah itu. Entah dari sudut yang sebelah mana. Aku begitu asyik memperhatikan rumah itu, sampai akhirnya ada yang menepuk pundakku dan menyadarkan lamunanku. Dan ternyata itu Mas Galuh. V, masuk, wes surup, itu kata Mas Galuh. Wes surup itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Surup itu senja kali ya, kayak udah mulai gelap gitu. Terus aku bilang, "Nggih Mas," gitu. Terus Mas Galuh pun berbalik jalan di depanku. Tapi baru berapa langkah dia berhenti, berbalik lagi, dan kali ini berkata kepadaku dengan sedikit berbisik ya kalau aku rasa. Dan dia bilang, "V, nanti kalau misalnya kamu itu mencium aroma-aroma yang aneh, udah biarkan aja. Kalau misalnya nanti kamu mendengar atau melihat hal-hal yang tidak sewajarnya terlihat dan terdengar, abaikan saja, wis ora usah digagas, jarke wae," gitu. Ya sebenarnya aku juga kayak, maksudnya apa sih gitu, cuma aku tahu lah arah pembicaranya kemana gitu. Dan ya aku mengangguk karena Mas Galuh tahu kalau aku tuh emang sering ngelihat hal-hal kayak gitu, hal-hal yang tidak kasat mata. Dan kami pun masuk rumah untuk sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, saya, suami, dan keluarga Mas Galuh mengobrol di ruang tamu sambil menunggu waktu sholat isya datang. Udara pegunungan yang dingin dan gerimis yang turun seharian harusnya membuat cuaca di malam itu lebih dingin. Iya kan? Tapi nggak tahu kenapa aku justru gerah banget rasanya. Sampai aku tuh kipas-kipas pakai itu loh, pakai kardus yang buat jajanan itu. Aku sampai kipas-kipas pakai itu. Dan mungkin suamiku lihat itu, dia nanya, "Dok, kamu itu kenapa toh? Nggak enak badan atau sakit atau kenapa gitu? Kok dari tadi kipas-kipas," katanya gitu kan. Orang yang lain tuh pada kedinginan gitu loh, kok kamu tuh kipas-kipas, kamu tuh kenapa gitu. Dan ya aku cuma bilang, "Nggak tahu nih Mas, gerah banget aku nih. Aku tak duduk di luar aja ya, ngisi sambil cari angin," kataku. Suamiku mengangguk, "Ya wis, ya udah sana," gitu. Terus ini aku bangun dari duduk, aku mau keluar. Aku baru melangkah berapa langkah itu dipanggil sama Mas Galuh kan, "V, inget pesennya Mas tadi yo," gitu. "Nggih Mas," gitu. Udah aku jawab itu aja kan. Terus udah aku keluar. Hujan udah reda sebenarnya. Tapi jalanan di situ sepi banget. Padahal belum ada jam 7. Ya mungkin karena habis hujan juga sih, jadi kayak mungkin orang-orangnya juga mager ya, Mas. Mau kemana-mana juga becek gitu mungkin. Jadi cuma terdengar suara ini aja, suara apa? Kodok gitu yang bersaut-sautan gitu. Khas banget deh suara pegunungan gitu. Nah, belum berapa lama saya duduk di situ, tiba-tiba samar-samar saya mendengar lantunan lagu. Iya, lantunan lagu yang tadi, Setio Tuhu. Dalam hati aku memuji alunan suaranya yang begitu merdu dan lembut. Dan tiba-tiba ketika sampai hampir di akhir lagu, karena aku menikmati banget ya ketika aku mendengarkan lagu itu, ketika udah mau habis, udah mau penghabisan lagu, tiba-tiba lagu yang tadi saya dengar itu terhenti dan berubah menjadi
rintihan. Aku dengernya kayak orang kesakitan gitu loh. Jadi kayak apa ya? Kalau yang aku inget ya, dia tuh kayak bilang kayak sakit, tolong, panas, sakit, tolong. Itu tuh samar, gimana ya aku jelasinnya ya? Suaranya tuh kecil ya, bukan kecil, apa sih, lirih gitu. Tapi itu jelas banget gitu kayaknya. Gue celingukan dong, ya kan? Ke kanan kiri ngeliat, ini suara dari mana gitu. Cuma aku yakin kalau suara itu dari rumah kosong di sebelah rumah Mas Galuh. Dan ya aneh gitu, karena rumah itu kan nggak ada penerangan sama sekali, dan aku yakin rumah itu kosong gitu, maksudnya nggak ada manusia tinggal di situ gitu. Jadi ini suara apa gitu kan? Perasaanku udah nggak enak nih, keinget sama pesanan lagi, keinget sama pesennya Mas Galuh tadi gitu kan. Saya kayaknya udah mending gue masuk ke bangun. Ketika mau masuk, suara itu tuh makin jelas. Suara rintihan tadi tuh makin jelas. Dan ketika aku mau masuk, suara rintihan tadi berubah jadi suara cekikikan yang mengerikan. Gimana ya, kayak ya cekikikan gitu. Dan anehnya saat itu tubuhku tuh bener-bener membatu, kayak nggak bisa gerak. Kayak ada yang maksa aku untuk tetap diam di situ, melihat ke arah rumah itu. Dan aku tuh mau manggil suami aja tuh nggak bisa gitu. Aku mau teriak manggil suamiku tuh nggak bisa, bener-bener nggak bisa, nggak ada suara yang bisa keluar. Dan aku cuma apa ya? Dalam hati aku cuma terus baca ayat kursi dan baca surat-surat pendek yang aku bisa. Dan tidak lama setelah itu, aku merasa tubuhku tuh kayak panas gitu. Kayak aku tuh deket sama sumber panasnya gitu, entah api, entah apa, pokoknya panas banget. Dan tiba-tiba aku lihat sesosok perempuan bergaun putih dengan rambut megar itu melayang dari atap rumah kosong di sebelah rumah Mas Galuh. Dan ya Allah, merinding banget aku kalau ingat. Itu dia terbang tuh sambil bukan cekikikan lagi ya. Tadi ketawa cekikannya itu udah berubah jadi kayak suara kekehan tawa gitu loh. Jadi kayak terkekeh itu dia sambil terbang ke arah pohon terbesi di depan rumah. Jadi di depan rumah Mas Galuh tuh ada pohon terbesi tepat di samping pintu masuk gitu, di samping pintu masuk pekarangan Mas Galuh. Dan dia duduk di situ, itu dia masih dengan suara tawa yang melengking banget. Dan aku tuh kayak bener-bener, ya Allah gimana sih, kalau dibilang takut banget sumpah, karena tampilan dia tuh serem banget. Aku gak bisa lihat mukanya, maksudnya aku gak bisa lihat wajahnya secara kayak misalnya mengenali wajahnya, gak bisa. Cuman yang aku lihat adalah wajahnya tuh kayak menghitam gitu loh. Dan tidak berapa lama hidungku mencium aroma seperti sesuatu yang terbakar. Tepatnya mungkin daging yang terbakar kali ya. Dan itu pekat banget. Dan aku bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain loh di situ, bener. Gerak nggak bisa, teriak nggak bisa. Sampai akhirnya ada yang menepuk pundakku, dan itu sontak membuat aku kayak gitu, apa sih, kayak akhirnya bisa gerak gitu kan. Dan ternyata pas aku tolak itu suamiku, yang dia bilang, "Dok, apain kamu tuh masih di sini? Udah waktunya Isya lo masuk," kata dia gitu.
aku lemas banget kan karena habis kayak bener-bener kayak membatu gitu, terus karena ditepok dia tuh akhirnya bisa gerak, terus akhirnya aku duduk lagi. Loh, lah kok malah duduk toh? Gitu. Ayo masuk sholat dulu. Habis itu tidur biar bisa istirahat lebih awal. Besok kan mau perjalanan jauh gitu. Terus aku bilang, iya mas, nggih, tunggu dulu gitu. Aku masih ngatur napas nih kan biar lebih tenang gitu. Ternyata nggak berapa lama Mas Galuh nyusul keluar sama istrinya. Mungkin dia ngeliat aku yang pucat banget ya. Terus dia bilang, "Ve, kamu nggak apa-apa?" gitu. Aku tuh belum sempet jawab Mas Galuh, aku noleh ke arah pohon yang tadi, yang aku lihat ada perempuan duduk tadi. Tapi sosok perempuan itu udah nggak ada. Dan mungkin Mas Galuh paham gitu maksudnya dengan bahasa tubuhku itu. Terus dia langsung ngomong ke suami gue, udah ayo masuk, Kang itu istrimu jangan masuk, kata dia gitu. Ya mungkin suamiku juga paham lah, maksudnya suamiku kan juga ngerti aku tuh gimana gitu kan. Oh iya, terus udah ini kami pun masuk semua. Masuk, terus sholat jamaah, sholat isya. Selesai sholat, aku masih lipat mau kena kan. Mas Galuh datang nih. Mas Galuh datang terus dia bilang, sekarang kamu udah tahu kan kenapa Mas ngomong kayak tadi itu ke kamu gitu. Iya Mas, kataku gitu. Terus aku kan mau tanya tentang itu gitu. Aku bilang, tapi Mas, dia itu gitu. Aku baru ngomong kayak gitu, cuma Mas Galuh naruh telunjuknya tuh di depan mulut gitu kan. Ya mengisyaratkan untuk diam atau tidak membahasnya mungkin gitu, dan ya sudahlah gitu. Akhirnya aku cuma mengangguk aja, dan Mas Galuh cuma bilang, udah sekarang istirahat aja dulu, ceritanya besok aja, kamu kan besok mau perjalanan jauh, istirahat lebih awal, jangan lupa berdoa kalau mau tidur. Lebih baik kalau kamu baca ayat kursi 7 kali dan Al-Fatihah 7 kali, kata Mas Galuh. Dan aku bilang ya gitu, ini apa, nggih Mas gitu. Ya kami pun beranjak tidur, dan nggak tahu kenapa setelah membaca doa itu tidurku malam itu pulas banget. Nggak ada gelisah, nggak ada was-was atau teringat sama kejadian yang barusan tadi gitu. Ya mungkin itu keajaiban doa, wallahu alam, nggak tahu. Hingga sampai akhirnya pagi aku bangun dengan tubuh yang rasa seger banget gitu, kayak tidurku semalam itu berkualitas banget gitu loh. Nah udah, aku pun beres-beres barang, siap-siap barangnya mau dibawa pulang. Selesai beres-beres terdengar suara istri Mas Galuh manggil, nyuruh sarapan. Pas keluar Mas Galuhnya ternyata udah di meja makan. Terus ya udah kita berbincang seperlunya dulu gitu kan. Dia bilang, "Dah makan dulu sebelum jalan. Lumayan tuh buat hemat biaya perjalanan," kayak gitu kan. Dia berkelakar gitu. Terus udah selesai sarapan, masih di meja makan nih, udah selesai dibereskan kan. Terus Mas Galuh buka omongan, "Ve, soal yang semalam, emangnya kamu tuh lihat apa? Kok sampai pokoknya tuh sampai kayak gitu lah, aku tuh kayak sampai takut terus pucet banget kayak gitu." Udah tuh aku cerita tuh semua yang mau Mas Galuh kan, dari A sampai Z tuh aku ceritakan yang di teras itu. Terus terakhir aku cuma bilang, daging ini aroma daging terbakarnya kok pekat banget ya Mas ya. Emang itu apa sih Mas, kataku. Mas Galuh diem terus kayak ambil napas panjang gitu. Terus itu teruput kopi, terus Yutugi. Itu satu nama yang terlontar pertama kali dari mulut Mas Galuh. Maksudnya Mas? Tanyaku lagi kan. Namanya Tugiati. Sejak kedatangannya di kampung ini, dia memang cukup menjadi primadona. Dia bukan janda. Dia ada suami. Tapi suaminya kerja di Kalimantan di kebun sawit. Dan dia di rumah bersama anaknya masih berumur 9 tahunan mungkin saat itu.
kata Mas Galuh. Sebagai seseorang yang cukup cantik, kalem, sopan, dan kayak sempurna banget lah sosok seorang Yutugi itu, memang banyak lelaki hidung belang yang mencoba menggodanya. Ya mungkin karena mereka berpikir bahwa Yutugi udah lama ditinggal suaminya, ya bisa jadi gitu. Mereka tuh banyak yang menggoda, terus kayak mengenai uang, harta, segala macam. Dan bahkan seorang preman di situ namanya Kang Kimbung itu dia juga tergila-gila banget sama Yutugi. Tapi Yutugi menolak semua tawaran itu dengan halus karena dia memilih untuk menjaga amanah setianya kepada sang suami. Dan Kang Kimbung mungkin karena nggak terima ditolak atau gimana, dia sakit hati dan kayak dia tuh punya pikiran bahwa kalau aku nggak bisa milikin dia, maka nggak ada juga orang lain yang boleh milikin dia gitu. Sampai akhirnya dia punya rencana jahat untuk ngebunuh Yutugi. Dan malam itu, pertengahan tahun 90-an, Mas Galuh yang saat itu seumuran dengan anaknya itu Yutugi, baru saja pulang dari pelataran rumah Yutugi main bersama anaknya itu kan. Mas Galuh pulang, tidur, sampai akhirnya tengah malam dia terbangun karena di luar gaduh sekali, orang-orang berteriak kebakaran. Dan ketika Mas Galuh bangun dan melihat ke arah jendela, di luar tuh terang benderang banget gitu. Jadi Mas Galuh langsung loncat dan tempat tidur keluar, dan ternyata rumah Yutugi itu kebakaran di bagian belakang, tepatnya di area dapur dan kamar Yutugi. Kata Mas Galuh, saat itu ramai sekali, orang-orang histeris, dan Mas Galuh masih ingat banget suara Yutugi yang berteriak-teriak meminta tolong agar anaknya diselamatkan lebih dulu. Dan akhirnya anaknya bisa dikeluarkan, tapi sayangnya atap yang terbakar itu rubuh menimpa tubuh Yutugi yang belum sempat dievakuasi keluar. Terdengar suara Yutugi yang merintih kesakitan, kepanasan. Dari yang tadinya dia berteriak-teriak sampai akhirnya terdengar rintihan dan tidak terdengar suaranya sama sekali. Dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Yutugi meninggal terpanggang api dari kebiadaban seorang manusia egois yang tidak terima dengan keteguhan hati seorang Yutugi kepada suami. Dan besok paginya Kang Kimbung itu ditangkap sama polisi atas kesaksian warga yang melihat Kang Kimbung mondar-mandir di sekitar rumah Yutugi sesaat sebelum kejadian kebakaran itu terjadi. Dan Kang Kimbung pun mengakui perbuatannya. Tapi sejak saat itu pula, warga beberapa kali melihat penampakan sosok yang menyerupai Yutugi, terkadang duduk di teras, terkadang terdengar dia mengalunkan lagu Setio Tuhu, lagu yang memang dulu sering sekali dinyanyikan dia semasa hidup. Lagu yang kalau kita telaah artinya mungkin itu juga sebagai ungkapan hati seorang Yutugi yang selalu setia ketika dia ditinggalkan oleh sang suami, tinggal merantau ya. Dan terkadang juga ada warga yang melihat sosok Yutugi bergaun putih duduk ongkang-ongkang di pohon trembesi sambil tertawa cekikikan, kadang merintih, terkadang menangis,
terkadang kayak minta tolong, dan kadang terdengar suara tawa yang melengking. Dan ya, sampai sekarang biasanya kata Mas Galuh, kalau memang ada orang baru, memang dia akan menunjukkan dirinya seperti itu, mungkin berkenalan atau gimana. Aku nggak ngerti. Yang pasti kata Mas Galuh, Yutugi nggak jahat. Aku juga udah biasa, kayak berapa kali dia menampakkan diri. Ya sudah, maksudnya kayak aku nggak ganggu kamu dan kamu juga jangan ganggu saya, kayak gitu-gitu aja sih, kata Mas Galuh kayak gitu. Dan tadinya ketika Mas Galuh membuka obrolan, pas waktu dia bertanya tentang semalam ada apa tuh, aku tiba-tiba kayak dalam hatiku tuh ada rasa terenyuh, terus ada rasa sakit hati gitu loh. Cuman nggak tahu sebabnya apa gitu. Dan ketika Mas Galuh sudah selesai cerita, aku baru tahu rasa sakit hati dan rasa terenyuh itu datang dari mana. Ya mungkin itu adalah rasa yang diberikan oleh seorang Yutugi, rasa yang dia rasakan dulu gitu. Dan Mas Galuh menutup ceritanya dengan berkata, ya itulah wong ning donya ceritane reno-reno gitu. Dalam bahasa Indonesianya, ya itulah orang hidup di dunia ceritanya tuh macam-macam gitu. Dan aku nggak kerasa mataku tuh berkaca-kaca gitu. Dan ya Allah, Yutugi gitu, maksudnya apa ya, dia hanya mencoba untuk setia kepada suaminya gitu. Dia nggak jahat dan itu bukan suatu kesalahan gitu kan. Apa ya, saat itu suamiku langsung bilang, ya udah gitu, nggak usah ditangisin apa segala macam, mending kita doa sama-sama biar Yutugi bisa cepat berproses dengan selayaknya. Dan ya, kami pun berdoa dengan tulus dari dalam hati untuk almarhumah Yutugi. Oke, kali ini itu dulu ceritanya. Aku gak tau kenapa aku nyesek banget cerita ini, karena dalam hati aku pribadi kagum, salut, dan apa ya mungkin kalian tahu lah apa yang aku rasakan. Kalian mungkin mengerti seberapa penilaianku kepada seorang Yutugi gitu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan, dan maaf kalau ada salah-salah kata atau ada kata yang tidak berkenan. Sebelum saya pamit, jangan lupa untuk sekali lagi subscribe channel ini, like, komen, share ke teman-teman kalian yang kalian rasa punya selera horor yang sama. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan upload terbaru dari channel ini. Saya V, terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum, selamat malam, selamat beristirahat.